Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang dikirim oleh Mitra Benpas. Simak ceritanya. Sebelumnya, salam kenal buat semua pendengar seram dan juga pendengar setia Radio Benpas Subang. Ingin menceritakan pengalaman yang bisa dibilang horor menurut saya. Waktu itu, kejadiannya 3 atau 4 tahun yang lalu saat saya mendaki di salah satu gunung di Jawa Barat. Percaya atau tidak, tapi ini benar-benar yang saya alami pada waktu itu. Saya dan teman-teman saya malam itu sedang kumpul ngobrol-ngobrol seperti biasa. Tepat jam 3 subuh, salah satu teman saya secara tiba-tiba mempunyai ide untuk pergi muncak. Tanpa pikir panjang, kami pun serentak mengiyakan ide tersebut. Dengan segala serba dadakan, kurang lebih 1,5 jam kita siap-siap. Akhirnya, setelah azan subuh, kita berangkat dengan kondisi belum tidur. Kami berangkat 9 orang. Perjalanan kurang lebih 2 jam sampai di tempat tujuan. Kami istirahat sejenak sekaligus bersiap untuk mulai mendaki. Di selang waktu istirahat, saya sedikit berbincang tentang gunung tersebut dengan warga lokal di sana. Menurut warga, gunung ini tapak tilas Prabu Siliwangi, salah satu raja kerajaan Pajajaran. Dan di beberapa lokasi di gunung ini masih terdapat makam-makam peninggalan pada masa itu. Oleh sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab, gunung ini malah jadi terkenal dengan pesugihan. Jadi, banyak yang bilang kalau ingin kaya, pesugihan ke sini, ungkap warga tersebut. Selain itu, di sini pun masih terdapat binatang-binatang liar seperti monyet, babi hutan, atau kata orang Sunda, apabila kawenehan, adanya sejenis macan atau harimau. Setelah semuanya sudah siap untuk naik, akhirnya perbincangan kami pun selesai. Tapi sebelum berangkat, saya diberitahu untuk tidak sompral saat perjalanan. Singkat cerita, kami pun memulai perjalanan sekitar jam 7:30 pagi. Di posko kedua, kami istirahat sekitar 15 menit. Dan setelah itu melanjutkan perjalanan kembali. Tapi saat akan melanjutkan perjalanan, ada salah satu teman kami, sebut saja namanya Oding, berteriak sambil lari. Lalu ia berkata, "Nu panderi dilegleg ku orai," atau dalam bahasa Indonesianya, yang terakhir dimakan ular. Saya pun dan beberapa teman sedikit kaget dan menegurnya. Di setiap perjalanan, kami selalu bertemu dengan babi hutan, dan untungnya tidak mengganggu. Dan akhirnya, kami sampai di puncak sekitar jam 11:30 siang. Sangat melegakan, tidak terjadi apa-apa di perjalanan. Kami pun membuka perbekalan untuk dimakan. Setelah itu, seperti biasa, ada yang mengabadikan momen seperti foto dan video. Ada juga yang berkeliling-keliling di puncak kesana kemari. Tanpa sengaja, salah satu teman kami menemukan beberapa makam yang sudah rusak, seperti terbengkalai dengan tulisan-tulisan atau pahatan aksara Sunda atau huruf Sunda. Kami pun tidak menghiraukannya. Masih ingat kan dengan salah satu teman kami tadi
yang berteriak, "Nu terakhir dilegleg ku orai." Setelah makan bersama, dia menyempatkan untuk tidur. Sebelumnya, dia tidak apa-apa. Tapi setelah bangun tidur, mukanya berubah seperti orang yang kami tidak kenal. Seluruh mukanya membengkak sampai leher secara tiba-tiba. Melihat hal itu, kami pun bergegas untuk beres-beres dan bersiap untuk turun. Sekitar jam 2, kami start untuk turun. Dalam perjalanan masih terasa normal. Di setiap pos, kami berhenti hanya untuk mengecek dan menanyakan kondisinya. Tibalah di perempatan jalan. Padahal sebelumnya juga saat naik, kami jalan sini. Tapi yang membuat herannya, kami semua terlihat bingung akan mengambil ke arah mana. Kami pun saling bertatap muka. Yang pada akhirnya kami berhenti sejenak. Saya menghitung jumlah kami untuk memastikan tetap 9 orang, tidak kurang atau lebih. Kondisi teman saya mengkhawatirkan dengan semakin membengkak di wajahnya. Akhirnya, temanku dengan tegasnya mengajak meneruskan kembali perjalanannya. Ia berkata, "Bismillah saja kita lurus," ajaknya. Padahal, jika dipikir-pikir, memang tinggal lurus. Saya pun heran, kenapa bisa bingung dan lupa. Singkat cerita, kami pun sampai ke bawah sebelum maghrib. Beristirahat sejenak, bersih-bersih, lalu berangkat memulai perjalanan untuk pulang. Baru saja 15 menit perjalanan, kami berhenti di jalan karena ada salah satu teman kami, yaitu Odang, yang tiba-tiba lututnya terasa sakit. Padahal kondisi sedang naik motor. Kami pun segera memegangnya, lalu menurunkannya dari motor. Sampai-sampai dia tidak bisa berjalan. Teman kami yang satunya lagi, yaitu Oding, kondisi wajahnya semakin parah. Kedua matanya seperti orang yang tidur saking bengkaknya. Saya pun ingat, ada seorang teman yang lumayan dekat tinggal di daerah situ. Meminta bantuan dan meminta tolong untuk menginap 1 hari di rumahnya. Kami pun dijemput, lalu pergi ke rumahnya dan menceritakan semuanya. Kata orang tua temanku, itu katanya nanti apabila sampai di rumah harus segera diobati. Entah itu ke dokter atau ke orang pintar. Akhirnya, setelah azan subuh, kami berpamitan untuk melanjutkan perjalanan pulang yang masih 2 jam lagi. Sebelumnya, saya menanyakan kondisi Oding, dan dia jawab masih sanggup untuk membawa motor. Saya berada di paling belakang rombongan. Di perjalanan, saya melihat beberapa kali motor yang dibawa Oding selalu oleng, entah itu ke kanan atau ke kiri. Dan teman saya yang bonceng tiba-tiba berbisik, "Ari si Oding ngabonceng saha? Lainan si eta make motor teh sorangan." Saya pun sontak kaget, karena yang saya lihat Oding hanya sendiri. Apakah teman saya sekedar halusinasi atau salah lihat? Tapi setelah saya lihat-lihat, ternyata benar apa yang dikatakan teman saya. Tanpa pikir panjang, saya menyusul sembari menghitung. Tapi pas dekat dengan motor Oding di baris kedua, ternyata dia sendiri. Apakah saya dan teman saya hanya halusinasi
Saya menyuruh Oding untuk berhenti dan menyuruh tukar tempat dengan yang lain karena takut akan hal yang tidak diinginkan. Akhirnya, kami pun sampai jam 9 pagi dan pulang ke rumah masing-masing untuk beristirahat. Perjalanan begitu terasa sangat lama. Sorenya, kami berkumpul kembali untuk melihat kondisi Odang dan Oding. Odang kondisi kakinya membaik setelah dipijat. Kami pun bergegas ke rumah Oding. Orang tuanya menceritakan bahwa tadi mereka sudah memanggil orang pintar. Katanya, Oding kasambang atau kesambet karena ulahnya yang sompral. Sampai-sampai makhluk itu pun ikut atau nempel ke dirinya. Saya pun sempat berpikir, berarti apa yang dilihat saya dan teman saya saat perjalanan itu benar ada sosok yang duduk di motor Oding. Tapi saya dan teman saya tidak menceritakannya. Dan akhirnya Oding kembali normal dan sembuh setelah kurang lebih 3 hari.